Halo semuanya, perkenalkan kami dari kelompok Kurva Permintaan Uang dan Analisis Kebijakan Moneter melalui kurva ISLM dengan anggota kelompok sebagai berikut. Yang pertama ada Nur Iviana dengan NIM 004. Yang kedua ada Binti Luluil dengan NIM 014. Yang ketiga ada Andika Permana dengan NIM 029. Yang keempat ada Olivia Mardatilah dengan NIM 033. Yang kelima ada Syifa Nurul Aini dengan NIM 037. Yang keenam ada Noval Aldilasa dengan NIM 045. Dan yang ketujuh ada Fitria Rahmawati Mardliana dengan NIM 047. Dan yang terakhir ada Saila Disti dengan NIM 049. Nah, sebelum kita melanjutkan materi yang lebih lanjut tentang kurva permintaan uang, kita harus mengetahui apa yang dimaksud dengan permintaan uang. Jadi, permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga mempunyai sifat yang berbeda dengan permintaan uang untuk tujuan spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga dipengaruhi oleh pendapatan nasional. Semakin tinggi pendapatan nasional, maka semakin banyak jumlah uang yang digunakan untuk tujuan transaksi dan berjaga-jaga. Nah, di dalam materi kurva permintaan uang ini, kita memiliki 3 pokok pembahasan. Nah, pokok pembahasan yang pertama, kita akan membahas tentang permintaan uang untuk motif transaksi. Keynes menyatakan bahwa permintaan uang untuk tujuan transaksi ini tergantung dari pendapatan. Makin tinggi pendapatan, makin besar juga keinginan akan uang kas untuk transaksi. Nah, kalian bisa lihat di dalam kurva ini. Pada saat pendapatan sebesar Y0, maka permintaan uang untuk transaksi sebanyak M0. Dan pada saat pendapatan naik menjadi Y1, maka permintaan uang untuk transaksi juga mengalami kenaikan sebanyak M1. Nah, pokok pembahasan yang kedua yaitu permintaan uang untuk motif berjaga-jaga. Banyak sedikitnya permintaan uang untuk berjaga-jaga juga ditentukan oleh pendapatan. Semakin tinggi pendapatan, semakin banyak uang yang diperlukan untuk berjaga-jaga. Nah, kalian juga bisa lihat di dalam kurva berikut ini. Pada saat pendapatan sebesar Y0, permintaan uang untuk berjaga-jaga sebanyak M0. Nah, ketika pendapatan mengalami kenaikan menjadi Y1, maka permintaan uang untuk berjaga-jaga juga mengalami kenaikan sebanyak M1. Nah, pokok pembahasan ketiga ini kita akan membahas tentang permintaan uang untuk motif spekulasi. Permintaan uang untuk tujuan spekulasi ini menurut Keynes ditentukan oleh tingkat bunga. Makin tinggi tingkat bunga, makin rendah keinginan masyarakat akan uang kas untuk tujuan atau motif spekulasi. Kalian bisa lihat di dalam tabel berikut ini. Pada saat suku bunga sebesar R0, maka permintaan uang untuk berspekulasi sebanyak M0. Dan ketika suku bunga bertambah atau meningkat menjadi R1, maka permintaan uang untuk spekulasi turun menjadi M1. Nah, selanjutnya yaitu pokok pembahasan terakhir adalah kurva permintaan uang terhadap suku bunga. Nah, Keynes mengatakan bahwa tingkat bunga semata-mata merupakan fenomena moneter yang dimana pembentukannya terjadi di pasar uang. Artinya, tingkat suku bunga ditentukan oleh penawaran dan permintaan akan uang. Bisa kalian lihat di dalam kurva berikut ini, liquidity trap menggambarkan bahwa tingkat bunga yang begitu rendah, elastisitas permintaan uang kas menjadi tak terhingga besarnya. Nah, masyarakat tidak akan memegang surat-surat berharga pada tingkat bunga ini karena mereka memperkirakan bahwa keuntungan dari pemegangan surat-surat berharga pada tingkat ini lebih rendah daripada kerugian yang akan ditimbulkan. Nah, dalam kondisi demikian, output dan keseimbangan kerja akan tetap berada di bawah kesempatan tenaga kerja penuh. Untuk materi yang selanjutnya adalah analisis kebijakan moneter melalui kurva ISLM, di mana kebijakan moneter adalah tindakan yang dilakukan oleh otoritas moneter atau bank sentral untuk mempengaruhi jumlah uang beredar dan kredit yang pada akhirnya akan berpengaruh terhadap kegiatan ekonomi masyarakat.
di mana tujuan kebijakan moneter sendiri terutama untuk stabilitas ekonomi yang dapat diukur dengan kesempatan kerja, kestabilan harga, serta neraca pembayaran internasional yang stabil. Nah, kebijakan ini dapat dilakukan dengan cara antara lain menurunkan jumlah uang primer, menaikkan cadangan wajib dan tingkat suku bunga, sehingga pertumbuhan ekonomi dan sasaran ekonomi makro yang lainnya juga dapat tercapai. Kemudian analisis ISLM merupakan analisis yang menggambarkan ekonomi sebagai keseimbangan antara tiga komoditas, yaitu uang, suku bunga, dan kegiatan perekonomian, di mana kurva IS sendiri merupakan singkatan dari investasi saving yang merupakan representasi keseimbangan dari pasar barang dan jasa. Sedangkan kurva LM merupakan singkatan dari liquidity preference money yang merupakan representasi keseimbangan dari pasar uang. Nah, pada pasar barang dan jasa serta pasar uang ini dihubungkan oleh variabel tingkat bunga. Karena apa? Karena tingkat bunga merupakan investasi atau representasi pasar barang dan jasa dan mempengaruhi permintaan uang atau representasi pasar uang. Pada model ISLM menyatakan bahwa titik keseimbangan perekonomian tentang suku bunga dan pengeluaran oleh equilibrium dalam pasar barang dan pasar uang. Nah, pada pasar barang ini diwakili oleh equilibrium antara investasi dan tabungan atau IS. Dan pada pasar uang diwakili oleh penawaran uang dan preferensi likuiditas atau LM. Yang selanjutnya adalah analisis kurva. Nah, yang pertama adalah kurva IS, yang kedua kurva LM, yang ketiga kurva keseimbangan ISLM, dan yang keempat efek kebijakan moneter terhadap kurva ISLM. Nah, berikut adalah penjabaran dari analisis kurva. Yang pertama yaitu kurva IS, di mana pada kurva tersebut yaitu kurva IS ditunjukkan oleh grafik yang mencakup titik-titik di mana investasi berada pada suku bunga tertentu setara dengan tabungan berdasarkan pengeluaran. Kemudian kurva IS ini melandai ke bawah karena pengeluaran dan suku bunga memiliki hubungan yang berbanding terbalik di pasar barang. Apabila pengeluaran meningkat, maka akan lebih banyak uang yang ditabung, yang artinya suku bunga harus diturunkan untuk mendorong investasi. Kurva IS ini menunjukkan kombinasi suku bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan dalam pasar untuk barang dan jasa. Yang kedua adalah kurva LM. Nah, kurva tersebut merupakan kurva LM yang mana ditunjukkan oleh grafik yang mencakup titik-titik di mana pasar uang dalam keadaan seimbang. Kurva LM ini memiliki kemiringan yang positif, yaitu kenaikan suku bunga akan menurunkan permintaan saldo real, yang mana untuk mempertahankannya agar tingkat permintaan saldo real bisa sama dengan tingkat penawaran tetap, maka pendapatan harus ditingkatkan. Nah, kurva LM ini menggambarkan hubungan antara tingkat pendapatan dan bunga, di mana semakin tinggi pendapatan, semakin tinggi permintaan terhadap keseimbangan uang real, dan semakin tinggi pula bunga keseimbangan. Oleh karena itu, kurva LM miring ke atas. Nah, kurva LM ini menunjukkan kombinasi tingkat bunga dan tingkat pendapatan yang konsisten dengan keseimbangan pasar, di mana penurunan penawaran dari keseimbangan uang real menggeser kurva LM ke kiri, dan sebaliknya kenaikan dalam penawaran dari keseimbangan uang real akan menggeser kurva LM ke kanan. Yang ketiga adalah kurva keseimbangan ISLM. Nah, kurva tersebut merupakan kurva keseimbangan ISLM, di mana LM0 dan IS0 adalah keseimbangan pasar uang dan pasar barang. Dapat dilihat pada suku bunga I1 terjadi keseimbangan antara jumlah uang beredar dan permintaan uang pada tingkat pendapatan Y1, sedangkan keseimbangan antara permintaan dan penawaran barang terjadi pada tingkat pendapatan Y2. Kemudian pada tingkat suku bunga I0, pasar uang dan pasar barang berada dalam keseimbangan pada tingkat pendapatan Y0. Nah, suku bunga ini ditentukan oleh titik perpotongan antara kurva IS dan kurva LM. Yang selanjutnya adalah yang keempat, yaitu efek kebijakan moneter terhadap kurva ISLM.
Nah, pada kurva efek kebijakan moneter, kurva LM ini bergerak sebagai akibat dari perubahan permintaan uang untuk motif transaksi, spekulasi, berjaga-jaga, dan jumlah uang beredar. Pada gambar kurva keseimbangan ISLM tadi dapat kita lihat bahwa pergeseran kurva LM disebabkan oleh adanya perubahan jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter, di mana kurva LM ini bergeser ke kanan sebesar delta M atau 1/K yang disebabkan oleh kenaikan jumlah uang yang beredar. Nah, kenaikan tingkat pendapatan dari Y0 menjadi Y1 adalah lebih kecil dari Y2 min Y0, yaitu pergeseran kurva LM. Nah, konstruksi moneter atau pengetatan kebijakan moneter berkaitan dengan penurunan jumlah uang yang beredar atau penawaran uang. Jadi, ketika terjadi peningkatan jumlah uang beredar atau penawaran uang, yang mana disebut sebagai ekspansi moneter. Sehingga untuk kebijakan moneter tidak mempengaruhi kurva IS tetapi hanya mempengaruhi kurva LM. Misalnya ketika terjadi peningkatan penawaran uang, kurva LM akan bergeser ke bawah. Nah, ekspansi moneter akan mendorong terjadinya peningkatan output dan penurunan tingkat suku bunga.